Disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia di Season 102.1 Smart FM Yogyakarta. Halo, selamat sore semua listeners. Saya yakin hari yang menyenangkan di kesempatan sore kali ini. Sudah hari yang ke-15 di bulan Maret 2016 ya. Kita sudah melewati 15 hari di bulan Maret. Saya yakin banyak prestasi yang sudah diciptakan. Jadi kita sore ini ikut merasakan kebahagiaan itu juga ya. Ya. Dan seperti biasa di setiap hari Selasa dari jam 16 sampai jam 17 kita ketemu di Smart Personality ya. Di studio sudah hadir Mas Hermansyah ini ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore Mas. Halo Mas Hasan, selamat sore. Apa kabar? Sehat nih ya Mas ya. Sehat ya. Sehat ya. Okay. Tetap semangat. Tetap semangat harus dong. Dan luar biasa. Dan luar biasa juga ya. Oke. Dan untuk semua listeners yang mau gabung untuk sore kali ini tema kita yaitu kita mau bahas karakter yang pragmatis, kelemahan dan nanti juga gimana cara mengatasinya ya. Kalau kemarin di episode-episode sebelumnya itu dari sanguinis, kemudian melankolis, koleris sudah dibahas dan kali ini yang pragmatis. Untuk semua listeners yang mau gabung boleh sekali ya. Silakan nanti bisa telepon di 557760 557760 untuk bertanya langsung ke Mas Hermansyah seputar mungkin ada satu yang sedang Anda hadapi berkaitan dengan karakter Anda atau Anda sedang dalam bisnis dan ingin berbisnis menggunakan karakter personality. Nah, ini caranya. Anda bisa bergabung di 557760 atau bisa juga Anda berkirim SMS ke 081568966666. Dan untuk semua listeners yang kemarin sempat kehilangan ini ya episodenya, gak usah khawatir. Tinggal nanti telepon di 557760 akan kita arahkan gimana untuk mendapatkan CD-nya untuk episode kemarin ya. Oke, Mas Hermansyah? Ya. Ya, walaupun yang dibahas ini seorang pragmatis, tapi tetap harus ceria. Ya. Karena pragmatis katanya identik dengan kalem, lembut gitu ya. Santai itu ya. Ya. Tapi bukan malas kan itu? Atau ada cenderung malasnya juga? Dia bukan malas, tapi dia menghindari. Menghindari konflik. Menghindari konflik ya. Cari aman gitu ya. Cari aman, main aman ya. Jadi terkesan seperti malas, tapi sebetulnya dia bingung gitu loh. Bingung apa yang harus dilakukan. Nah, jadi setiap personality punya kelemahan, terus punya kekuatan. Nah, sore ini kan kita akan bahas tentang pragmatis, apa saja sisi-sisi kelemahannya dan bagaimana cara mengatasinya. Ya. Nah, yang penting adalah kita mau mengatasinya dari kelemahan kita. Nah, banyak dari teman-teman saya, mereka tahu kelemahan mereka apa, kekurangannya apa, tapi tidak berusaha untuk memperbaiki. Jadi sekedar tahu aja gitu ya? Iya, sekedar tahu aja. Nah, kadang-kadang lucunya mereka bersembunyi di kelemahan itu. Bersembunyi. Nah, makanya yang paling penting adalah kita mau mengatasinya. Itu yang jauh lebih penting. Seperti itu. Nah, seperti contoh, pragmatis ini yang sering menonjol adalah kurang antusias. Kurang antusias. Kurang antusias. Jadi kalau umpamanya dia sedang ikuti satu mata kuliah, satu mata pelajaran, si pragmatis menyimak ya? Bahkan sangat konsentrasi. Tapi terkesan guru atau si dosen ini terkesan ini kayaknya dia kurang antusias gitu loh. Apalagi kalau dosennya itu sanguin. Kalau dosennya sanguin, mahasiswanya pragmatis udah tuh duduk di depan. Si sanguin itu kan dia pengen kalau dia mengungkapkan sesuatu langsung ada respon. Ada respon dia. Nah, pragmatis ini apakah dia lucu, apakah dia serius atau bercanda, dia tetap tenang aja. Tenang. Makanya ini satu kelemahan, kurang antusias. Nah, gimana cara mengatasinya? Berusaha membangkitkan semangat. Jadi mulai dari bahasa tubuh kita, mungkin posisi duduk jangan menyender. Ya, agak maju sedikit, biar orang lain atau teman bicara kita melihat, wah dia menanggapi, dia respon, dia semangat gitu loh. Apa itu artinya mereka yang pragmatis cenderung duduknya itu yang menyender gitu? Betul. Jadi salah satu ciri-ciri pragmatis itu dia lebih nyaman menyender kalau duduk. Makanya kalau dia masuk ke satu resto, satu tempat, dia cari kursi yang ada sandarannya. Untuk kursi yang ada sandaran dia nggak suka gitu. Bukan nggak bisa, nggak nyaman dia. Nggak nyaman. Nah, makanya karena kebiasaan itu
Contohnya nih ya, karena dia kurang antusias, belajar berantusias. Pada saat ngobrol dengan seseorang, tunjukkan bahwa Anda betul-betul bukan hanya sekedar menyimak, tapi Anda betul-betul istilahnya mau peduli dengan apa yang dia bahas. Jadi berusaha membangkitkan semangat diri sendiri gitu atau ya? motivasi diri sendiri. Seperti itu. Ya gampang sih, dengan cara umpamanya sorot matanya lebih dibuka lagi, jangan sekedar datar aja. Terus dengan tubuh kita agak dimajukan sedikit dari kursi tempat kita duduk. Kalau berdiri mungkin agak sedikit mendekat seperti ya? itu. Terus kalau umpamanya teman bercerita, kita tanggapi. Jangan sekedar iya gitu. Kan kesannya tidak antusias. Kalau perlu dia ucapkan kata wow, oh iya, itu menunjukkan bahwa dia merespon gitu. Ya. Dan dengan kita memberikan respon itu, teman bicara kita akan senang berhubungan dengan kita. Jadi ciri-ciri bahwa kita sudah menerapkan personality plus adalah ciri-cirinya orang merasa nyaman berkomunikasi dengan kita. Orang merasa nyaman berkomunikasi dengan kita. Atau orang merasa nyaman pada saat bertemu dengan kita. Berarti orang pragmatis ketika tadi diceritakan Mas Romansa, SMS pun juga kelihatan, cara nulismu juga kelihatan. Iya. Jadi kadang-kadang pragmatis pada saat dia chatting itu, umpamanya dia seneng nih, itu nggak diungkapkan rasa senengnya, cuman oke. Kadang-kadang cuman sesingkat itu kan. Beda dengan sanguin seneng nggak seneng, dia selalu tunjukkan antusiasnya, selalu tunjukkan kesenangannya. Jadi pragmatis ini kebalikan dari personality sanguin yang super antusias. Kalau pragmatis kurang antusias. Bahkan kadang-kadang sanguin ini over antusiasnya. Iya, sanguinis ya. Seperti itu. Jadi ada satu ketika itu ya. Jadi kita mau transaksi nih. Transaksi rumah kos-kosan. Nah, si pemilik ini seorang yang pragmatis. Nah, teman saya yang dia belum belajar personality, pada saat mau transaksi dengan pemilik ini, dia melakukan beberapa penawaran. Nah, tapi karena pragmatis ini super kurang antusias, dia pikir penawarannya nggak ditanggapi. Sehingga apa? Dia cari rumah lain. Padahal si pemilik itu sudah setuju dengan penawaran dia. Tapi mungkin karena responnya menurut dia kayaknya kurang serius, kurang greget, dia pikir apa yang dia minta tidak di ACC. Dan pragmatis ini juga cenderung menunggu, tidak menghubungi. Teman saya ini dia nggak ngubungi lagi si pemilik, pemilik juga nggak berusaha menanyakan. Jadi saling tunggu menunggu. Nah, begitu dia sudah transaksi tempat yang lain, ketemu saya tanya gimana kemarin? Wah, saya udah dapat di sana katanya. Loh, kan kemarin sudah di ACC sama Pak Dokter itu teh. Kayaknya enggak tuh. Kemarin gua ngomong gini kita enggak ditanggapi. Ditanggapi nih. Nah, di situ saya baru paham. Ini ketidaktahuan personality teman bicaranya sehingga dia berpikir no respon. Padahal dia sudah oke banget. Dan si pragmatis juga nyesel juga kenapa dia nggak aktif gitu menelpon atau menanyakan kepada saya gitu. Nah, ini contoh-contoh seorang pragmatis kelemahannya dia kurang antusias, tidak terlihat antusias. Berarti mengetahui personality penting banget mereka yang marketing ya. Iya. Apalagi kalau ini nih mereka yang ditanya pacarnya, namanya si cowok pragmatis, si ceweknya sanguin namanya. Mas, kapan ngelamar aku? Sebetulnya si pragmatis ngomong oke gitu, udah siap ngelamar. Tapi mungkin karena dia kurang antusias, si cewek berpikir, wah dia nggak serius nih sama gue nih, gue cari lain deh. Wah, gawat ini. Oke, ini cukup menarik ini ya. Satu hal yaitu kurang antusias, mesti harus berusaha untuk membangkitkan yang namanya semangat, memotivasi diri sendiri gitu ya Mas ya. Betul. Jadi dia berusaha membangkitkan semangat itu, dia harus mulai percaya dengan dirinya sendiri. Dia harus percaya dengan dirinya sendiri, yakin gitu loh. Memang orang pragmatis penuh keraguan, tapi percayalah motivator yang terbaik adalah diri Anda sendiri, bukan orang lain. Motivator sehebat apapun di luar sana, kalau Anda tidak menekan tombol semangat Anda tidak merubah mindset Anda tidak menekan tombol di pikiran Anda, yes, I'm antusias, yes, saya percaya nih bahwa saya bisa, itu tidak akan hidup tombol semangatnya.
Mau kembali. ikut seminar motivasi berapa kali pun nggak bakal. Nggak bakalan. Dia harus membuka dulu tutup gelasnya. Tombolnya harus ditekan dulu. Dirinya sendiri bisa nekan tombol itu. Wah, ini nih. Terus Mas, ini masih ada tentunya nih. Ya, yang berikutnya adalah kelemahan seorang plekmatis ini, dia tidak suka perubahan. Dia paling tidak nyaman terhadap perubahan. Makanya plekmatis juga kadang-kadang kalau ketemu orang baru dia nggak nyaman. Kalau nggak ketemu orang baru. Nah, solusinya apa? Cobalah sesuatu yang baru. Harus berani. Kenapa dinosaurus itu punah? Karena dinosaurus nggak mau berubah. Nah, kalau kita tahu perusahaan kita plekmatis terus kita nggak mau berubah, ya kita siap-siap punah. Apalagi dengan kondisi MEA nih. Kondisi MEA nih, kalau kita nggak ambil keputusan bahwa kita akan berubah lebih baik, jangan harap kedepannya kita bisa bersaing dengan SDM dari luar. Dan ngomong udah mulai masuk loh. Udah mulai masuk. Ya, beberapa perusahaan itu sudah mulai terima lamaran. Ada yang mungkin dari Vietnam, ada yang dari India, dari manapun. Dan mereka berani fight loh di Indonesia. Fight, ya. Berani istilahnya mereka itu berani merintis gitu loh. Nah, kadang-kadang kita udah terlalu nyaman. Ya, jadi poinnya adalah cobalah sesuatu yang baru. Jangan takut. Jangan takut poinnya. Memang perubahan tuh nggak nyaman. Ya, nggak usah jauh-jauh lah. Seorang plekmatis dari rumah ke kantor itu biasanya bertahun-tahun itu melalui jalan yang sama. Bisa dilihat gitu? Iya. Bahkan menu makanannya pun kadang-kadang bertahun-tahun menu makanannya yang sama. Jadi enak banget nih kalau punya pasangan plekmatis gitu, ya? Makannya tidak cerewet. Tidak macam-macam. Kalau senangnya tempe ya udah tempe. Beda dengan Sengwin. Sengwin kebalikannya. Pengennya setiap makan selalu pengen nyoba menu baru. Ada variasi. Iya, ada variasi. Kalau plekmatis, ya dia suka itu aja terus. Itu terus. Poinnya beranilah mencoba sesuatu yang baru. Harus berani. Karena orang-orang yang berkembang kepribadiannya, orang-orang yang maju dalam karirnya, mereka yang berani mencoba sesuatu yang baru. Ya, kalau di satu perusahaan atasan mengeluarkan aturan baru, itu biasanya yang sering menentang tuh plekmatis. Makanya di beberapa perusahaan yang saya handle, saya kebetulan ada jasa konsultan manajemen juga. Biasanya pimpinan perusahaan dari beberapa usulan yang kami ajukan, terus mereka terima, terus mereka melakukan perubahan, ya. Kami sarankan si pimpinan pendekatan dulu secara personal dengan karyawan yang plekmatis. Kalau dia seorang supervisor, ya, dia udah bisa menganalisis siapa nih anak buahnya yang plekmatis, dia pendekatan dulu, ajak diskusi, buat dia nyaman dulu, baru perubahan tersebut diumumkan. Betul. Kalau tidak, ya, di depan forum dia mengatakan yes, tapi begitu selesai meeting, nih ya, itu karyawan lain dipengaruhi. Udah nggak usah pakai sistem yang lama aja, yang baru. Jadi apa? Dia akan mentah lagi gitu. Nah, kalau dia tahu bahwa anak buahnya ada dua yang plekmatis, pendekatan personal dulu, diskusi. Contohnya Pak Budi, Pak Budi, ini kan kita mau lebih maju nih perusahaan kita, ya bla 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 bla. Nah, untuk maju kan pasti Pak Budi setuju dong kalau kita lakukan perubahan. Nah, ini ada beberapa hal Pak perubahannya. Mohon saran dan pendapat dari Pak Budi. Oh, dia seneng banget ditanyain gitu anak buah kita. Kalau atasannya sampai mengucapkan mohon saran dan pendapat, wow, itu keren banget kan? Akhirnya apa? Ya baca mungkin. Walaupun dalam hatinya dia nggak nyaman, tapi minimal kalau udah kasih tahu gitu, kita bisa tanya, Pak, kira-kira kalau ini kita umumkan bagusnya minggu ini apa minggu depan ya? Pasti dia pilih yang agak jauh dikit, minggu depan. Dia menyiapkan mentalnya untuk perubahan itu. Seperti itu. Ya, tapi kalau dia sudah bicara secara personal gitu, begitu kita umumkan satu perubahan tersebut di forum, dia tidak begitu menentang. Dan selesai meeting, dia tidak begitu mempengaruhi karyawan yang lain.
Kalau seorang karyawan, seorang pragmatis itu cenderung loyal nggak nih Mas? Kalau bicara loyal, mereka orang yang paling loyal. Seorang pragmatis itu? Ya, beda dengan sanguin. Sanguin itu gampang loncat-loncat perusahaan, gampang bosen dia. Suasana kantor udah nggak menyenangkan lagi, pindah dia. Pindah itu ya. Tapi kalau pragmatis, suasana kantor gunjang-ganjing, dia tetap diam aja. Gitu ya. Tetap aja. Dia belum mau keluar sebelum disuruh keluar. Tapi kalau koleris, beda lagi. Koleris, begitu suasana kantor nggak nyaman, sebelum dia disuruh keluar, dia keluar duluan. Oh, gitu. Dia keluar duluan. Koleris sama sanguin lebih cepat ambil keputusan untuk keluar. Tapi pragmatis, melankolis, dia lebih lama bertahan. Seperti itu. Oke Mas, misalnya karena yang namanya personality itu kan bisa digunakan untuk berinteraksi ke lawan itu ya, ke teman maksudnya gitu ya. Nah, kalau dia seorang guru tuh Mas ya. Kalau dia seorang guru, otomatis kan seorang guru itu menghadapi banyak karakter siswanya itu Mas ya. Kalau kita ngomong mana yang harus ditanggapi dulu dengan berbagai karakter itu, bisa nggak gitu Mas? Kalau kita seorang guru, sering kan ada siswa kita atau mahasiswa kita yang kalau pas kita lagi ngajar gitu, kita lagi ngajar, mereka sering mungkin ngobrol atau buat ulah gitu kan ya, dan lain sebagainya gitu. Nah, itu biasanya sanguin. Sanguin itu pengen dilibatkan. Apa semacam cari perhatian gitu kan? Cari perhatian, caper dia. Nah, solusinya sederhana. Kasih kesempatan dia untuk keluar dari kerumunannya sesaat, sebentar. Keluar dari kerumunannya. Jadi mungkin dia apakah diminta maju ke depan atau mungkin minta ngapus whiteboard, itu senang orang-orang sanguin itu. Dan begitu dia dikasih kepercayaan itu, dia merasa nyaman dan nggak begitu ribut lagi. Tapi kalau pragmatis, disuruh-suruh gitu nggak senang. Nggak senang ya? Nggak senang pragmatis. Dia lebih senang didiemin atau dicuekin. Malah gitu. Malah gitu. Tapi kalau sanguin dicuekin, ngeganggu dia. Sanguin harus kasih perhatian. Minimal sebut namanya. Contohnya namanya si Rudi. Ya Rud, gimana Rud? Kamu paham Rudi? Gitu. Itu dia seneng banget, nggak ribut lagi dia. Tapi kalau dia dikasih tahu, Rudi bisa diam nggak? Jangan harap dia diam, tambah buat ulah dia. Ngajak temannya untuk gini ya? Ngajak temannya untuk kasar-kasar. Itu guru tambah dikerjain itu. Seperti itu. Iya. Nah, dengan seseorang guru paham personality siswanya, akan membuat dia enjoy dalam mengajar. Kalau dia ngajarnya enjoy, mahasiswanya juga dengan senang hati menerima. Kalau mahasiswanya atau siswanya dengan senang hati terima, insya Allah pelajarannya akan nyantol. Dan kalau pelajarannya mereka pahami, mereka ngerti, nilainya akan bagus. Dan mereka bisa mengaplikasikan apa yang mereka pelajari. Seperti itu. Oke, cukup pantas sekali itu ya. Berarti memang penting banget untuk diketahui. Oke. Baik, nanti akan kita lanjutkan ya, Mas Hermansyah. Masih ada beberapa kelemahan yang dimiliki oleh seorang pragmatis. Dan untuk smart listeners yang mau gabung, silakan nanti bisa ke 081568966666 atau bisa telepon langsung ya ke 557760. 557760. Kita bisa bantu untuk menganalisa nanti karakter Anda seperti apa. 557760 melalui telepon langsung. Terus nanti kalau soal kelemahan nanti akan dikasih tahu juga gimana cara untuk mengatasinya ya. Terus bergabung di Smart Personality dari Smart FM Yogyakarta. Terus masih menemani suasana sore Anda hingga pukul 17 nanti ya. Kita di Smart Personality. Dan untuk Anda yang ada di luar Jogja, tidak usah khawatir untuk bisa menyimak terus program Smart Personality, karena bisa bergabung melalui streaming ya di www.jogjastreamers.com. Untuk yang punya agenda di setiap hari Selasa dari jam 16 sampai jam 17, gak usah khawatir, terus bisa menyimak siaran Smart Personality melalui streaming di jogjastreamers.com, dan silakan nanti dicari kanalnya Smart FM Yogyakarta. Ya, dan sore kali ini kita membahas seputar
karakter plekmatis ya. Tadi sudah 2 kelemahan yang disampaikan oleh Mas Irmansyah, dan untuk Anda yang mau gabung ditunggu di 557760 557760, atau bisa juga Anda kirim SMS ke 0815 689 6666 0815 689 6666 ya. Oke, tadi sudah sempat disinggung seputar bisnis ya. Jadi seorang plekmatis tuh nunggu gitu Mas ya. Ya, nunggu dia, cenderung menunggu gitu ya, dan dia harus mengatisnya harus bisa ini ya, bisa aktif. Iya, mengkomunikasikan. Jadi ya. kelemahan yang berikutnya itu mereka kadang-kadang punya kemauan baja yang tenang. Dia punya keinginan kuat gitu. Tapi dia pintar menyembunyikan keinginan itu. Tapi terkadang di satu sisi itu bagus, tapi di sisi lain kadang-kadang merugikan. Ya. Merugikan. Ya, merugikan dirinya sendiri sebetulnya. Jadi dia punya kemauan baja yang tenang, atau susah mengungkapkan isi hatinya atau kata pikirannya dan sebagainya. Nah, solusinya adalah belajarlah mengkomunikasikan perasaan Anda. Jadi plekmatis ini paling susah dia mengungkapkan perasaannya. Dia walaupun sudah diserang, ditindas, dia tetap tidak bereaksi. Beda dengan koleris. Koleris itu orang belum nyerang aja baru ada rencana, dia udah tahu. Lalu mau macam-macam sama gua nih, gitu kan. Pasang badan langsung. Dia udah pasang tembok duluan tuh, pasang tameng duluan. Tapi kalau plekmatis, udah jelas-jelas dia diserang, jelas-jelas dia dizolimi, disakiti, dia tetap tenang aja. Tenang dia. Kadang-kadang no respon. Bukan slow respon lagi, no respon. Cuek aja dia. Tidak ngelawan istilahnya. Di satu sisi baik, tapi di sisi lain itu kurang baik juga. Belajarlah mengkomunikasikan perasaan Anda. Jadi kalau nonton satu sinetron atau film, pemainnya banyak plekmatis, itu yang kita sering nunggu, ngomongnya lama banget. Jadi penonton tuh sampai penasaran gitu kan. Nah, tapi di satu sisi ya sutradara yang backgroundnya plekmatis, dia sering membuat adegan-adegan seperti itu. Gitu. Kayak contohnya pengumuman yang di televisi ya, Akademia atau apa lain sebagainya itu kan. Kan sering mau diumumkan itu. Siapa yang menang, siapa yang tersingkir kan sering lama. Iya, itu plekmatis jago untuk mengolah kata-katanya. Kalau presenternya plekmatis. Kalau presenternya koleris, to the point ya. Lu terus. Tapi kalau plekmatis pinter dia. Mengulur-ngulur gitu. Dia punya kemauan baja yang tenang. Tapi ini satu kelemahan sebetulnya. Nah, belajarlah mengkomunikasikan perasaan Anda. Seperti contoh nih ya. Ada seorang cowok dia punya perasaan dengan seorang wanita. Itu dari SMA. Nah, begitu dia kelas 1 udah mulai timbul perasaan itu, tapi nggak terungkap. Kelas 2 juga nggak terungkap, tapi mereka sekedar make a friend gitu loh. Just friend aja. Tapi sebetulnya dia suka banget gitu dengan cewek itu. Terus sampai dia lulus nggak diungkapin, nggak diungkapin gitu. Nah, begitu sudah masing-masing kuliah pisah itu, suatu ketika kumpul lagi, terjadi reuni. Si cowok ini baru ngomong, sebetulnya dulu aku tuh suka sama kamu. Si ceweknya, lo kenapa nggak ngomong? Gua juga suka. Semua kejadian seperti itu ya. Nah, akhirnya mereka PDKT lagi. Nah, kebetulan si cowok ini memang dia duda, si cewek ini kebetulan pas dia sudah single parent juga. Nah, sekarang mereka udah menikah. Ada kejadian gitu Mas ya? Ada gitu. Ya di Jogja juga tinggalnya dia. Di Jogja juga ya? Di Jogja juga. Tapi kisahnya seperti gitu. Jadi si cowoknya plekmatis, ceweknya koleris. Gitu. Jadi waktu kami bertemu silaturahmi, agak sedikit cerita gitu. Ya saya confirm banget. Ya itulah yang disebut punya kemauan baja yang tenang itu. Solusinya belajarlah mengkomunikasikan perasaan Anda. Oke, Mas, kalau mempunyai kemampuan baja yang tenang, berarti cocok dong untuk tempat curhat-curhat kayak gitu. Iya, betul. Jadi kalau curhat dengan plekmatis, dia mau nampung. Gitu. Jangan pernah curhat sama sanguin. Curhat sama sanguin, habis dah cerita kita sampai kemana-mana.
Kalau curhat dengan sengwin. Tapi kalau curhat dengan plekmatis, dijamin rahasia terjaga. Rahasia terjaga. Rahasia terjaga. Jangan pernah Anda curhat dengan sengwin. Ya, Anda baru ngomong nih ya, ngomong terus kayak ini ya, ini rahasia kita ya, jangan bilang sama siapa ya. Keluar dari ruangan, udah mulai itu. Dia ini si sengwin tuh ganti status, baru selesai terima curhatan temen. Nah udah dia mancing kan. Ya temennya siapa yang curhat? Itu tuh si boy. Oh iya. Kalau mau curhat dengan plekmatis cocok. Tapi dia punya ide-ide kayak gitu nggak kalau misalnya jadikan tempat curhat? Jarang dia. Jarang ya. Yang banyak menampung. Iya, yang banyak ide itu sengwin. Oh. Yang banyak ide sengwin. Tapi sengwin nggak bisa dipegang. Nggak bisa dipegang itu. Nggak ya? bisa dipegang. Pasti dia cerita. Baik sadar maupun tidak sadar. Susah juga ini berarti. Iya. Jadi belajar mengkomunikasikan, terutama di bidang pekerjaan. Di bidang pekerjaan. Kalau Anda memang merasa pekerjaan Anda layak untuk dinaikkan gajinya, belajar mengkomunikasikan dengan bos. Jangan terima aja. Iya, istri di rumah udah ngomel-ngomel, gimana tuh papa ini udah 10 tahun gaji nggak naik-naik. Ini kerja atau kerja bakti? Terus dia jawab, ya alhamdulillah masih kerja. Yang lain banyak di PHK. Nah, itu jawaban plekmatis kadang-kadang. Yang ini Mas Hasta kayak gitu ya? Emang saya plekmatis nih ya? Pengalaman diri sendiri nih kayaknya nih susah. Jadi belajar mengkomunikasikan. Ya, belajar komunikasikan. Naik dong ini saya tarif siarannya. Wah, ini langsung didengerin nih. Didengar Mas ini. Ngajarin nih. Kalau mau praktikin Mas Benny gampang. Sambil ajak minum kopi. Oh gitu. Suka dia. Suka. Oke, ini kayaknya beliaunya menyimak nih. Gak tahu setelah ini yang dipanggil saya atau Mas Elmasa nih. Begitu nanti mau ngajak minum kopi, modus. Oke. Ya, oke. Jadi cocok untuk seorang teman curhat itu ya. Tapi untuk ide-ide mengasih nasihat itu mungkin jarang itu disampaikan ya. Itu koleris. Kalau ngasih nasihat koleris. Kalau raja nasihat itu koleris, raja ide itu adalah sengwin. Seperti itu. Raja mendengarkan plekmatis. Nah, raja kesempurnaan ketertiban itu sih melankolis. Oh, punya ini ya Mas ya? Iya, punya peran masing-masing. Makanya kalau Anda seorang manajer, Anda seorang direktur, atau Anda pimpinan satu perusahaan, organisasi, kalau tim Anda itu di-mix antara 4 kepribadian itu hasilnya akan luar biasa. Penjualannya luar biasa. Seperti itu. Ada satu perusahaan itu lagi goyang, bahkan mem-PHK beberapa karyawannya. Jadi perusahaan itu perusahaan produksi gitu, pabrikan. Mesinnya sudah bagus, hasil produksinya bagus, terus produk hasil produksi juga bagus juga. Tapi tim marketingnya yang gagal. Nah, mungkin bisa jadi supervisornya, manajernya plekmatis, tim marketingnya mayoritas plekmatis. Itu tidak terjadi perubahan biasanya. Jalan di tempat akhirnya mereka. Nah, itu baru kejadian tuh. Ya, salah satunya teman saya kena PHK ya. Iya, pasti kombinasi itu tidak terjadi. Empat karakter itu tidak lengkap di situ. Makanya satu organisasi itu sangat butuh sekali mengkombinasikan SDM-nya atau karyawannya dengan 4 karakter di setiap bagian. Biar hidup setiap bagian itu. Gitu. Di bagian keuangan kan jagonya melankolis tuh. Bukan berarti sengwin nggak berperan di situ. Bisa ada peran sengwin di situ. Seperti itu. Jadi poinnya adalah bagaimana di setiap organisasi, di setiap bagian, di setiap divisi 4 personality itu ada. Itu insya Allah bagus. Nanti kan saling melengkapi deh Mas ya. Saling melengkapi. Karena setiap dari personality itu punya kelemahan dan punya kelebihan. Oke, itu cukup. Tapi nggak berlaku untuk istri ya. Wah, bisa berapa? 4 kepribadian. Tapi itu akan menjadi sempurna. Itu Mas Hasan. Untuk ini narasumbernya kalau kata Mas cowok. boleh dicoba.
Coba kalau ada narasumber yang cewek langsung ngamuk gini kayaknya nih ya. Oh ya, ini ada Mas Boy juga di sore kali ini ya. Oke, Mas Boy ada pengalaman menghadapi seorang plekmatis, Mas Boy ini. Silakan nih Mas Boy. Oke. Ya, Mas Boy plekmatis nih, contoh plekmatis. Plekmatis ya Mas Boy. Mungkin Mas Boy bisa cerita cara ngatasi kelemahan Mas Boy. Gimana? Pengalamannya? Kelemahan flekmatis yang apa dulu nih? Yang apa dulu contohnya? Contohnya mungkin apa sulit menerima perubahan tadi. Oh gitu. Contohnya kalau saya sih kebiasaan contoh simpelnya aja kalau jalan ya. Misalnya saya ke suatu tujuan tertentu nih yang biasa sehari-hari dilewatin ya jalannya itu. Nah itu biasanya seorang plekmatis dia cenderung ya berjalan dengan arah yang sama, maksudnya dengan rute yang sama gitu kan. Nah, untuk mengatasi perubahan itu biasanya yang dibilang sulit untuk menghadapi perubahan ya cara gampangnya aja ya dimulai dari yang simpel aja. Contohnya rutenya mungkin yang tadinya gitu-gitu aja, mulai aku berubah gitu. Ya, rada mencong dikit tapi tetap sampai gitu kayak gitu. Dan harus berani mencari ngambil jalan. gitu ya, Mas? Harus seperti berani itu. Gitu ya? Kadang-kadang seorang plekmatis nggak berani kayak gitu. Nih takut ini takut itu gitu. Ya. Terus pemilihan pakaian misalnya biasanya flekmatis cenderung warna-warna yang agak-agak suram kayak gitu, misalnya abu-abu ya kan, coklat yang agak-agak gelap. Nah supaya misalnya untuk mengatasi itu aku biasanya mencoba untuk suka baju-baju yang disukai oleh Sengwin ya kan, merah, mulai menyukai warna-warna itu. Jadi apa ya, itu aja sih dari hal-hal simpel seperti itu. Kalau berkaitan dengan pasangan Mas? Dikit dong. Kalau pasangan ya, kalau pasangan maksudnya gimana nih? Seorang plekmatis itu biasanya nunggu juga ditembak kayak gitu Mas. Biasanya gitu sih. Pengalaman saya biasanya saya ditembak dulu. Berarti nggak ada bakat untuk nanti cross check ya pasangan ya. Nggak ada bakat untuk playboy ya berarti ya. Nah kalau dia di situ biasanya. Kalau playboy itu Sengwin. Sengwin sih ya. Suka PHP orang itu. Iya. Oke Mas, kita lanjutkan, masih ada 2 karakter lagi ya. Jadi kelemahan yang lain seorang plekmatis ini, yang tadi kan pertama kurang antusias, tidak suka perubahan, punya kemauan baca yang tenang. Yang berikutnya tampaknya malas. Oke, itu malas dia. Tampaknya malas. Tapi sebetulnya nggak malas sih. Hanya tampaknya. Tampaknya aja. Tapi kenyataannya malas. Sama aja dong. Solusinya adalah belajarlah menerima tanggung jawab hidup. Karena hidup ini adalah tanggung jawab. Hidup adalah tanggung jawab. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, belajar menerima tanggung jawabnya. Memang kadang-kadang plekmatis sering menghindari tanggung jawab itu. Yang sering ambil alih tanggung jawab itu koleris biasanya. Plekmatis cenderung menghindari. Tapi kalau kita nggak ambil keputusan untuk berubah, jangan harap kita bisa maksimal. Jadi belajar menerima tanggung jawab hidup. Itu solusinya yang tampak malas ini. Dan jangan pernah menunda-nunda sampai besok. Karena plekmatis karena dia mau menghindari tanggung jawab itu dia menunda. Kalau melankolis menunda juga, orangnya menunda juga melankolis. Tapi dia menunda untuk nunggu sempurna. Tapi kalau plekmatis menundanya untuk menghindari tanggung jawab itu. Sama-sama menunda nih, 2 personality ini. Dia untuk menghindari tanggung jawab itu. Nah, yang berikutnya adalah tidak berpendirian. Kelemahannya. Tidak berpendirian. Tidak berpendirian. Ya, tidak berpendirian ini plekmatis itu karena dia menghindari konflik, dia menghindari konfrontasi gitu ya, menghindari bertikai. Dia terkadang main aman itu terkesan dia tidak punya pendirian. Jadi kalau ditanya, kamu mau ikut kelompok A atau kelompok B? Biasanya dia senang di tengah. Oh, di tengah. A oke, B oke. B juga iya. Gitu ya. A kan saudara gua, kalau B kan teman gua gitu kan. Jadi nggak punya pendirian. Yang nanya kesel, lo kemana gitu kan. Makanya kadang-kadang plekmatis kalau pas lagi diajak makan kita tanya nih ya, kamu mau makan apa? Terserah. Begitu kita buka buku menunya, kok nggak ada menu terserah nih ya.
Karena dia tidak punya pendirian itu. Dan kita tawarin nasi goreng, oke dia nasi goreng. Tawarin umpamanya kuitiau, oke kuitiau. Pecel lele, oke. Semuanya oke dia. Tidak punya pendirian. Nah, berlatihlah membuat keputusan dan belajarlah mengatakan tidak solusinya. Wah, ini ya, tidak mengatakan tidak. Ya, jadi tidak berpendirian ini solusinya adalah berlatihlah membuat keputusan. Memang paling sulit seorang pragmatis ngambil keputusan. Memang setiap keputusan itu ada risikonya ya. Tapi tidak mengambil keputusan itu lebih berisiko. Tidak ngambil keputusan itu lebih berisiko. Nah, para teman-teman nih yang masih single nih, kalau punya pasangan pragmatis, jangan pernah ditanya kapan mau ngelamar saya. Sampai Lebaran tahun depan nggak ada keputusan itu. Harus Anda ya yang sadar, Anda tentukan pilihan tanggalnya, tinggal tanya dengan pasangan Anda. Mas Boy, mau ngelamar saya bulan Juni atau bulan September? Pasti dia bisa milih. Tapi kalau tanya mau ngelamar saya kapan? Mei. Coba ya, aku pikirin dulu. Ketemu lagi, masih mikir. Karena dia susah ambil keputusan. Tampaknya tidak berpendirian. Solusinya adalah belajar mengambil keputusan atau membuat keputusan dan belajar mengatakan tidak. Karena pragmatis ini nggak enakan, dia susah untuk nolak, itu susah. Untuk nolak itu. Wah, ini jadi seorang yang megang uang gawat nih Mas ya. Iya, pragmatis paling gampang dipinjemin uang. Dan dijamin dia nggak berani lagi. Nggak berani lagi dia. Nggak enak dia. Paling disuruh pasangan yang nagih. Gitu. Kadang-kadang pasangannya juga ya gengsi juga mau nagih kan, nggak tahu menau kok suruh nagih gitu. Nah, makanya pragmatis saran saya jangan pernah minjemin uang. Ada pertanyaan pada saat saya ngomong gitu, Pak, kalau nggak boleh minjem uang terus gimana kalau ada saudara kesusahan? Ya jangan dipinjemin. Terus gimana Pak bantunya? Sedekahin kata saya. Oh ya sedekahin. Ya gitu. Kenapa? Dipinjemin tetap nggak balik. Karena dia nggak enak naginya. Langsung dikasih aja mending. Iya, ketahuan sedekahin. Betul nggak? Biar Allah yang mengembalikan 10 kali lipat, 7 kali lipat. Daripada dipinjemin. Gitu. Nah, jadi kalau kita sudah paham personality kita apa, insya Allah kita akan peace of mind, punya kedamaian pikiran, dan itu paling berharga. Bahkan banyak penyakit timbul gara-gara kita stres. Nah, peace of mind itu kalau kita menguasai sesuatu atau kita mengetahui sesuatu, itu bisa kita sampai di level peace of mind. Kita nggak bisa peace of mind, kita galau terus, was-was terus, karena kita nggak menguasai sesuatu hal tersebut atau tidak mengetahui dengan jelas. Seperti itu. Nah, mungkin Mas Boy ada pengalaman mungkin untuk belajar mengatakan tidak ini. Ya, Mas Boy, beliau seorang pebisnis juga, mungkin beberapa rekan bisnisnya yang istilahnya menekan, mempressure, sehingga Mas Boy susah mengatakan tidak. Tapi setelah mungkin belajar, dia berani mengatakan tidak, mungkin ada pengalaman itu bisa di-sharing mungkin ke kita. Oh iya, kalau dulu saya cenderung ya pragmatis itu sebenarnya gampang juga ketipu ya. Oh iya, gampang ketipu, bener. Beberapa bisnis sebelum sebelum saya belajar ini, beberapa memang terbilang rugi itu ya ada aja ya teman deket, teman SD itu yang udah akrab banget, terus karena memang rayuan gombalnya itu mengena, akhirnya saya nggak tega gitu ya, akhirnya udah saya deal bekerja sama dan akhirnya memang luput kayak gitu ya. Nah, setelah saya belajar ini, saya lebih menggunakan, artinya saya bisa bilang memang yang di luar kemampuan saya gitu. Itu saya bilang nggak aja, saya nggak sanggup mengerjakan ini gitu. Saya nggak sanggup, saya belum bisa bekerja sama dengan kamu kayak gitu. Nah, apa yang saya nggak jadi prioritas utama, ya saya bilang tidak kayak gitu. Setelah belajar ini gitu. Apalagi yang berkaitan dengan uang kayak gitu. Oke. Jadi sekarang berani mengatakan tidak ya, Iya. Mas Boy ya. Ya, memang salah satu solusinya belajarlah mengatakan tidak, no. Belajar mengikuti kata hati. Kata hati. Nah, kadang-kadang pragmatis ini kata hatinya A, tapi kadang-kadang mulutnya B.
Karena nggak enakan tadi. Dia menghindari konflik. Dia nggak mau membuat orang lain sakit hati. Seperti itu. Tapi ingat, kalau kita tidak berani berubah, kita akan tergilas oleh zaman. Belajarlah mengatakan tidak. Belajar untuk mengatakan tidak dia. Oke Mas, satu pertanyaan terakhir nih sebelum kita closing ya Mas. Ya. Tadi disampaikan bahwa seorang pragmatis itu tampaknya malas, tidak berpendidikan dan sebagainya. Tapi ketika dia dikasih sebuah tanggung jawab itu, kira-kira bisa nggak itu Mas dalam sebuah bisnis atau sebuah pekerjaan kayak gitu? Bisa. Memang di situ kan dia cenderung menghindari tanggung jawab. Salah satu kelemahannya. Tapi bukan berarti dia nggak bisa terima tanggung jawab. Bisa ya? Dengan catatan. Tanggung jawab yang diberikan tidak ada pertanyaan lagi. Juklaknya jelas. Tolong kamu kerjain ini begini. Cara mengerjakannya ini. Tim yang akan ngebantu ini nih. Itu dia bisa maksimal kalau gitu. Tapi tolong kamu kerjakan ini. Tim cari sendiri, ini cari sendiri. Udah mumet dia. Dan jangan harap itu beres kalau kayak gitu. Karena dia paling nggak suka menerima tanggung jawab. Pragmatis ini. Tapi kalau dia dikasih satu tanggung jawab dengan SOP yang jelas, juknisnya jelas, jalan. Insya Allah jalan. Mas, ada contoh-contoh seorang pemimpin yang menjadi itu punya karakter pragmatis yang kuat? Ya, contohnya gini, mamanya. Seorang pemimpin sedang memerintahkan anak buahnya. Ini pemimpin memerintahkan anak buahnya, bukan pemimpin ya maksud saya. Jadi dia memerintahkan anak buahnya yang pragmatis. Cara memerintahkan pragmatis, umumnya si pragmatis ini kita minta handle tamu. Handle tamu nih. Sementara dia belum pernah menghandle tamu selama ini. Tamu dari Jakarta akan datang ke Jogja, akan berkunjung ke perusahaannya. Dia diminta handle hotelnya, diminta handle tiket pesawatnya, diminta handle lain-lain mamanya. Nah, Anda sebagai pimpinan, sebelum tugas itu diberikan kepada anak buah yang pragmatis, siapkan dulu rincian dari tugasnya. Contohnya Maya Budi. Oke, Pak Budi, tolong bantu handle kedatangannya Pak Rudi dari Jakarta. Hotelnya Pak, tolong di hotel A. Sebut hotelnya. Kalau Anda sebagai pimpinan mengatakan, Pak Budi cari di hotelnya yang cocok. Wah, itu repot itu. Dia bolak-balik nanya itu. Pak, ini cocok nggak? Itu malah ngerepotin Anda. Tapi kalau Anda langsung tunjuk, oke, hotelnya hotel A. Tiket pesawatnya naik pesawat B. Nanti setelah dia dari bandara, ajak makan di rumah makan C. Jelas gitu ya. Mobil untuk ngejemputnya yang mobil D. Terus nanti jenis kamar di hotelnya yang kamar tipe ini. Itu harus rinci. Kalau enggak, dia suruh ngurus sendiri. Wah, itu enggak beres. Anda bakal direpotin, dikit-dikit tanya. Pertama nanya hotel, Pak, ada hotel A, hotel B, atau C. Bapak mau yang mana? Hotel C. Nah, begitu hotel C, Pak, ada tipe kamar standar, superior, deluxe. VIP, kamu mau yang mana? Itu ngerepotin Anda. Dan daripada direpotin, kasih juknisnya dengan jelas. Termasuk makannya di mana dan jam ngejemputnya. Harus kasih petunjuk. Kalau mamanya pesawatnya jam 9 mendarat, bilang sama dia, Pak Budi harus sudah sampai bandara jam 8 ya. Tapi kalau kita ngomong, Pak Budi jemputnya jangan telat ya. Telat dia ngejemputnya. Betul. Tapi kalau kita ngomong jam 8 ya Pak Budi, jam 8 ya. Oke. Pragmatis bisa diandalkan kalau juknisnya jelas. Tapi kalau juknisnya juklaknya nggak jelas, dia confused, Anda stres. Stres sendiri dia seorang pemimpin itu ya. Nah, kalau seorang pemimpin yang pragmatis, asal segala sesuatu aturannya itu sudah siap, dia tinggal menjalankan, dia jago. Dia memimpin dengan mengayomi dan membuat anak buahnya itu tenang, damai, nggak galau, nggak gelisah. Tapi kalau yang mimpinnya koleris, setiap hari itu anak buahnya spot jantung. Jantung. Ini ada satu perusahaan nih, pimpinannya koleris itu. Itu setiap hari itu ada huru hara di kantor itu. Oke, ini cukup menarik Mas. Tapi waktu kita sampai jam 5 saja, jadi kita harus closing. Ini sebagai closing kita apa Mas? Mungkin satu menit. Memang kalau ngebahas personality ini tidak
tidak ada habis-habisnya. Bahkan yang lucunya juga beberapa peserta yang pernah ikut workshop kami itu mereka menginginkan ikut kembali, ikut ulang gitu. Nah, minggu lalu kami baru selesai mengadakan workshop yang periode bulan ini. Bulan depan insya Allah kita akan adakan lagi. Tiap bulan ada Mas ya? Ya, insya Allah ada yang reguler. Di samping kita melayani in-house, yang reguler kita adakan juga. Bulan depan insya Allah itu tanggal 3 April. 3 April ya. Dan ada promo nih Mas Asta, khusus yang 3 April nih. Tapi hanya untuk 9 orang sih. 9 orang. 9 orang aja. Jadi 9 orang yang pendaftar pertama. Pendaftar pertama nih ya. Ada batas waktunya juga sampai tanggal 21. Sampai tanggal 21. 21. Nah, promonya gini. 9 orang yang daftar pertama ini akan dapat 3 macam hadiah. Yang pertama, tiket nonton di XX1 yang premier, yang kursinya bisa tidur itu. Itu hadiah pertama. Hadiah kedua, dia dapat voucher makan di Lab Resto. Kebetulan saya disponsori oleh Lab Resto juga. Dan yang ketiga, dia dapat voucher makan di Yummy Panda. Wah, itu mie-nya enak banget, Mas. Mie-nya enak banget. Saya sejak makan Yummy Panda itu tambah naik nih berat badan. Wah, pokoknya di Jogja ini sudah keliling, saya hobi mie, itu enak banget. Enak banget ya, oke. Nah, tapi ini hanya untuk 9 orang aja. 9 orang aja ya. Yang daftar pertama tadi. Yang daftar pertama. Daftarnya ke 08 21 3721 8899. Oke. 0821 3721 8899. Oke. Ya, terima kasih untuk Mas Masa, Mas Boy juga waktunya di kesempatan sore kali ini. Dan jangan lupa untuk terus stay tune Smart Listeners di program Smart Personality setiap hari Selasa dari jam 16 sampai jam 17.